Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ivik kemarin sore bersama Pak Dedi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan untuk subscribe. Semoga konten-konten yang saya berikan berfaedah buat kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan video shorts yang sempat saya buat sebelumnya tentang data teknis mobil listrik yang kita dapatkan dari scanner ya. Bagi teman-teman yang belum lihat shortnya, silahkan dilihat untuk mengetahui gimana caranya saya bisa mengambil data ini dari mobil. Pada prinsipnya, semua mobil listrik punya data-data yang mirip. Mungkin namanya, judulnya agak sedikit berbeda, tapi pasti datanya mirip. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang perbedaan antara mobil listrik yang baterainya berbasis nikel dan yang berbasis LFP. Tapi hampir sebagian besar sama. Mari kita mulai. Di halaman ini ada yang dinamakan SOC dan SOC BMS ya. Jadi SOC adalah sisa kapasitas baterai yang muncul di cluster. Ya, kebetulan di mobil saya Hyundai Ioniq 5 itu hanya ada persentasenya 54%, 100%, sekian persen gitu ya. Tidak ada KWH-nya, sisanya berapa. Nah, yang tidak kelihatan juga di mobil saya adalah SOC BMS. Ya, karena SOC BMS ini memang tugasnya untuk memproteksi baterai. Oke. Jadi mendekati 100%, biasanya SOC BMS-nya akan lebih rendah daripada SOC yang muncul di cluster. Jadi kalau clusternya sudah 100%, SOC BMS-nya biasanya masih di 96% atau 96,5%. Ya. Kemudian remaining energy, ya sisa kapasitas baterai dalam KWH. Baterai tanda petir yaitu voltase, ya, tegangan baterai pack-nya secara keseluruhan. Ya. Kemudian sebelahnya ada bat doang gitu ya. Ini sebetulnya ampernya yang sedang dipakai saat ini. Ya, jadi kalau misalnya kita nyalain AC, pasti dia akan berubah, naik. Fan-nya dikencengin, dia juga akan naik. Ya. Suhunya diturunkan, pasti dia akan butuhkan energi yang lebih, maka dia akan naik. Kita tekan pedalnya makin dalam, dia juga akan naik. Yang di sebelah kanannya, ya, di situ satuannya kW, itu adalah energi yang dipakai. Jadi baterai yang tegangannya sebelah kiri itu dikalikan dengan ampernya. Nah, itu hasilnya pasti di sebelah kanan. Dibagi 1000 ya, karena satuannya kW. Kemudian di bawahnya bat min, bat max. Itu kalau teman-teman lihat di bawah satuannya adalah derajat Celcius ya. Ini suhu baterai yang terendah dalam pack ya. Jadi dalam satu pack itu kan ada beberapa modul dan beberapa sel. Kalau misalnya mobil lain yang menggunakan arsitektur cell to body, jadi hanya ada pack aja dia hitungannya gitu ya. Mungkin satu sel dihitung sebagai pack gitu ya. Nah, kalau di Hyundai Ioniq 5 di sini menandakan per sel ya, jadi per sel baterai. Tapi mungkin tidak semuanya. Kalau nggak salah per 2 sel itu satu sensor suhu. Oke. Nah, kulan 2 di sebelah kanan itu adalah suhu dari kulan baterai ya. Nanti di halaman berikutnya ada kulan 1, itu suhu dari kulan penggerak dan lain-lainnya ya. Yang kulan 1 ini adalah baterai kulan. Oke, di bawahnya ada 12 volt SOC aki ya. 12 volt baterai current, arus yang dipakai dari akinya sama voltase akinya. Di bawahnya lagi ada rear motor sama DC charger. Ya, ini kalau tidak ngecas nggak akan berubah. Terus dan kecepatan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, di atas ini ada SOC yang sama dengan halaman sebelumnya, tapi ada battery management. Nah, ini saya kurang tahu apa ya. Nanti saya coba cari tahu lagi. Di sebelahnya ada battery power. Ini yang dipakai dari baterainya mirip dengan yang halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya kan kita mesti ngitung dikali sendiri ya. Baterai voltasenya dikali dengan ampernya, dapat battery powernya. Ya. Ini minus berarti kalau angkanya minus berarti lagi regenerative braking. Di bawahnya ada suhu baterai ya, sama persis dengan yang tadi, dan ada suhu di inlet baterai, inlet kulan ya.
Jadi ada suhu coolant itu sendiri yang di bawah, coolant 2, suhu coolant baterai, tapi diukur juga inlet dari tempat masuk jalur air coolant ke baterai. Ya. Coolant 1 adalah coolant motor listriknya, ya. Ya, maksudnya coolant yang dipakai selain baterainya, termasuk salah satunya adalah coolant motor listrik. VCMS AC Inlet. Oke, VCMS AC Inlet adalah Vehicle Charging Management System AC Inlet. Ya, ini colokan AC charging. Oke. Ada MCU inverter, motor control unit inverter. Ya, motornya kan dia motor AC. Ya, kalau di mobil Hyundai Ioniq 5 ini motornya AC. Baterainya DC. Jadi untuk bisa menyalurkan tenaga ke motornya, ya, menyalurkan energi ke motor, diubah dulu dengan inverter ini dari DC ke AC 3 fase. Ya. Di bawahnya ada evaporator, yaitu yang di suhu yang di evaporator AC, ya. Indoor, suhu di kabin mobil. Outdoor, suhu ambient temperatur di luar kendaraan. Di halaman berikutnya, ini tidak banyak yang baru, ya. Battery power tadi udah, speed kecepatan mobil kita saat ini. Motor torque, ya, torsi dari motor listriknya. Saya tidak tahu cara menjelaskannya lagi untuk hal ini, ya. Motor temperatur, ya, ada tadi udah juga di halaman sebelumnya, ya, temperatur dari motor listriknya. Kemudian rear RPM, ya, itu berarti RPM dari motor listriknya. Kan yang depan mobil saya nggak ada penggerak depannya, ya, hanya ada rear motornya. Terus ada water pump. Ini RPM, ya, RPM dari water pump. Karena kan coolant yang dari radiator harus disalurkan ke celah air, ya, untuk mendinginkan motor listriknya. Nah, itu menggunakan water pump. Jadi ada RPM-nya juga, putaran motor listrik dari water pump-nya. Itu sebelahnya ada brake light. Nah, ini saat ini ada beberapa kode yang saya pelajarin. Jadi kalau kita tekan pedal remnya, dia akan muncul angka 45, tapi kalau kita regenerative braking, itu akan muncul angka 44. Selanjutnya, ini lagi-lagi battery power sama aja, rear motor RPM dan motor torque-nya sama aja. Yang di bawah yang baru adalah oil pump. Nah, jadi di motor listriknya Ioniq 5 itu, dia juga ada sebetulnya pendinginan dengan menggunakan oil, ya. Jadi oil pump ini dia membantu mendinginkan motor listriknya, ya. Saya tidak tahu pasti apakah oil pump ini digunakan juga untuk pelumasan. Mungkin ada sedikit pelumasan, ya, yang diperlukan di sana. Tapi seingat saya salah satu tujuannya juga untuk pendinginan. Kalau dari tadi kita lihat-lihat motor temperaturnya dingin, ya, cuma 39 derajat. Padahal mobil jalannya udah lumayan. 39 derajat itu kayak kita bikin telur rebus baru matang, kira-kira gitu. Nah, di halaman berikutnya ada data yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya, cuma ditampilkan dalam bentuk grafik. Jadi yang kalau kita tidak terlalu peduli dengan angkanya, tapi kita mau lihat perubahannya gitu, ya. Nah, data dengan bentuk grafik ini jadi enak dipakai, ya. Terutama misalnya kita mau ngelihat, pada saat kecepatan naik, baterai power yang kita pakai juga naik, gitu, ya. Pada saat kecepatan kita nurun, baterai powernya juga nurun, negatif, karena dia regenerative braking. Nah, data grafik seperti ini jadi enak dipakai, gitu, ya. Yang satu naik, yang satu turun, atau satu naik, satu sama-sama naik juga, gitu. Nah, di sini contohnya nih, teman-teman bisa lihat ada penurunan kecepatan, grafik kecepatan di bawah, ya. Ada kecepatannya habis naik, kemudian dia turun. Nah, kalau dilihat di baterai powernya di atas, itu sampai dia ke minus, karena dia menggunakan regenerative braking. Nah, pada saat dia menggunakan regenerative braking, voltasenya, tegangan baterai naik, karena dia ngecas, gitu kan. Nah, motor RPM-nya menurun otomatis, ya, karena kan dia braking, gitu, ya. Torsinya juga pasti menurun.
Halaman berikutnya seputaran suhu baterai ya. Di dua baris pertama itu ada semacam summary ya, semacam rangkuman tentang suhu baterainya. Baterai untuk baterai pra itu kalau nggak salah pemanas baterai ya, sebelum dia mau dicas ya, atau untuk preconditioning charging ya. Baterai which is input saya kurang tahu, min max tadi sudah. Heater, apakah ini berbeda antara heater baterai dengan heater yang di kabin, saya kurang tahu ya. Coolant 2 tadi udah, coolant untuk baterai. Nah, kemudian ada baterai bottom B17, baterai bottom B18. Oke. Nah, B17 dan B18 ini saya kurang tahu persis posisinya di mana di mobil ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya ini sebisa mungkin dia mencoba memetakan ya. B02, B16 itu posisinya di paling belakang ya. Paling jauh dari pengemudi ya, paling dekat dengan motor listriknya ya. Sedangkan yang B8 dan B10 itu paling depan, paling dekat dengan jalur keluar masuk coolant. Nah, itu kan coolant in-nya di modul B08, coolant out-nya di modul B10. Sebetulnya mobil ini ada total 30 modul. Nah, saya nggak tahu nih kenapa di sini hanya 18 dan gimana caranya ini dibuat jadi 30 modul. Selanjutnya ada grafik ya. Ini grafik suhu baterai ya. Lagi-lagi cuma ada 18. Kalau saya tidak salah ingat, memang sensor suhunya di baterai pack Hyundai Ioniq 5 ini hanya ada 18. Jadi tidak semua modul ada sensor suhunya ya. Jadi dikelompokkan jadi 18, tapi saya lupa posisinya di mana. Halaman selanjutnya, ini tidak kalah menariknya dengan halaman-halaman sebelumnya. Jadi ada baterai work time total ya, total waktu kerja baterai dalam jam. Kemudian total waktu kerja baterai dalam detik ya. Dan ada SOH yang suka diperdebatkan nih, SOH nih ya. Ini udah 30.000 km masih 100%. Katanya bohong. Ya, kemarin saya habis servis di Hyundai, saya scan, masih ada screenshotnya ya, berikut ini 100% juga ya. Jadi nanti kita lihat aja lah setelah berapa ratus ribu kilometer ke depan seperti apa. Nah, di bawahnya ini yang menarik, ada CCC, Cumulative Charge Current. Oke. Total arus kumulatif untuk pengecasan. Kalau di mobil lain, mobil listrik lain ya, contohnya BED misalnya, mungkin tulisannya nggak CCC, tapi Accumulated Charging Current ya. Sama, kumulatif sama aja. Oke. Nah, sebelahnya ada CDC nih, Cumulated Discharge Current ya. Jadi yang sebelahnya tadi pengisian daya, yang tengah ini CDC, penggunaan daya. Oke, dalam satuan ampere hour. Jadi total ampernya tapi dikelompokkan dalam 1 jam. Sebelah kanannya operating time, pasti sama angkanya dengan baterai work time ya. Kalau ada perbedaan saya nggak ngerti. Di bawahnya ada CEC, Cumulative Energy Charge, artinya total energi kumulatif yang digunakan untuk mengisi daya ya, dalam kWh. Yang tadi di atasnya itu dalam ampere, ini dalam kWh ya. CED, kumulatif energi discharge. Kebalikannya, ini adalah kumulatif penggunaan energinya ya. Jadi kalau dilihat di sini CEC-nya 6.352 kWh. Berarti mobil ini dicasnya sudah sekitar 88 cycle pengecasan ya. 6352 dibagi 72,6. Oke.
Nah, terus kita lanjut ke sebelahnya nih, baterai SOC VCMS. Nah, ini apa lagi bedanya? Tadi kita punya SOC, kita punya SOC BMS, ada satu lagi SOC dari VCMS. Jadi si Hyundai Ioniq 5 ini dia mencatat SOC dalam 3 parameter. Yang pertama SOC untuk cluster, yang kedua SOC untuk BMS, yang ketiga SOC untuk VCMS. Ya. Mungkin ini dipakai untuk memastikan pengecasannya optimal, ya, menjaga baterainya terawat dengan baik, gitu, kira-kira. Kita lanjut ya, di bawah ada accumulated quick charging. Nah, ini total energi menggunakan quick charging, ya. Kemudian di sebelahnya ada accumulated normal charging, berarti yang pakai charger AC, ya, charger AC. Sebelahnya ada distance traveled since code clear. Jadi waktu KM 3000-an, 2000-an lah ya, saya pernah ada error di mobil yang saya nggak tahu. Saya coba hapus aja dari aplikasi Car Scanner Pro. Jadinya dia kayak habis error code-nya clear gitu, bersih. Nah, tapi jadinya nggak sama dengan KM mobilnya, kan harapannya dari awal nggak ada error gitu ya. Berarti kan ini angkanya sama dengan odometer saya saat ini, 30.000. Oke, di bawah lagi lanjut ada number of quick charging. Nah, yang tadi itu, yang di atasnya adalah energi yang masuk dengan menggunakan quick charging, yang di bawah adalah total berapa kali kita ngecasnya dengan menggunakan quick charging. Oke. Di sebelahnya number of standard charging, yang berapa banyak kita menggunakan charger AC ya. Remaining energi, ini sisa kWh baterai saat ini. Oke, kita lanjut. Accumulated quick charging energi, ya. Ini mirip dengan yang tadi, yang di halaman sebelumnya, accumulated quick charging, ya. Cuma kayaknya ini yang dicatat di BMS, makanya ada tanda BMS-nya. Kalau dilihat di detail settingannya, memang ada 2 sensor di sini ya. Datanya diambil dari 2 parameter terpisah. Accumulated normal charging energy sama persis angkanya dengan yang sebelumnya, ya. Bawahnya number of quick chargingnya sama 46, number of standard chargingnya sama 192. Nah, tapi di bawah ini ada yang berbeda nih. Kenapa di bawahnya ada lagi VCMS DC charging counter, yang di atasnya number of quick charging? Bedanya apa sih DC charging counter dengan number of quick charging? Terus terang saya belum bisa memastikan. Kalau teman-teman ada yang tahu, silakan tulis di kolom komentar dan berbagi dengan yang lain. Oke. Kita lanjut ke sebelah kanannya, AC charging counter. Nah, ini sama persis ya dengan yang atas tadi ya, dan yang di halaman sebelumnya. Kumulatif berikutnya di bawah ada VCMS kumulatif DC charging time. Ya, ini berarti yang ngecas menggunakan DC totalnya sudah berapa jam, yaitu 21 jam saat ini. AC charging time-nya 635 jam. Jadi kalau dilihat sekilas ya, di halaman ini aja, yang menggunakan quick charging itu 719 kWh. Normal chargingnya 3264 kWh, ya. Jadi kira-kira totalnya saya udah ngecas mobil ini 4000 kWh gitu ya. Nah, ini agak sedikit nggak match dengan yang tadi. Di halaman sebelumnya ada kumulatif energi charge, yaitu 6000 sekian ratus kWh gitu ya. Kok di sini kok ditotalin cuma 4000 ya. Nah, itu juga saya belum nemu jawabannya. Oke. Tapi di sini kalau dilihat dari angkanya aja, kira-kira saya menggunakan fast charging itu cuma 20% dari total daya yang sudah diisi. Sisanya saya menggunakan pengecasan yang biasa ya, yang wall charger, yang AC charger 7 kW. Itu pun kW-nya saya batasin jadi di bawah 5 kW. Selanjutnya, ini ada grafik voltase dari sel baterai ya. Total kalau dilihat ini ada 180 sel. Nah, ini persis yang di video saya sebelumnya yang menjelaskan soal rahasia ultra fast charging Ioniq 5 ya. Totalnya sebetulnya ada 360 sel baterai
tapi diparalelkan 2P6S ya. Jadi hitungannya seolah-olah hanya ada 180 sel. Nah ini harusnya dia rata. Kalau ada pergerakan, memang karena pasti ada pergerakan karena dipakai gitu ya. Begitu mobil dipakai, energinya dikeluarkan dari baterai, dia akan berkurang tuh voltasenya. Tapi harusnya BMS akan membalance energi yang keluar dari baterai. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada max cell, ada min cell ya. Ini artinya voltase maksimum yang terdeteksi dari semua sel. Nah, dalam hal ini mungkin ada sedikit gap ya. Itu bukan karena dia berbeda, tapi kan tadi yang saya bilang, pada saat dipakai memang baterainya pasti akan berkurang voltasenya. Cuma langsung diseimbangkan oleh BMS. Jadi pasti ada gap, tapi nggak terlalu lama. Pada saat dia stasioner, nggak ada penggunaan energi, dia harusnya cell diff-nya 0. Nah itu 3 yang di bawah tuh, 3 baris ya, max cell, min cell, cell diff, itu harusnya 2 yang atas itu sama, bawahnya 0. Kemudian yang sebelah kanannya max cell tanda pagar, itu nomor sel mana yang ditunjukkan voltasenya maksimum atau minimum. Jadi misalnya di sini max cell-nya 3,72 volt, max cell number-nya 79, berarti sel ke 79 itu voltasenya sekian. Kalau dia lagi diam, kita tidak menggunakan energi, mobilnya hanya standby, kan harusnya voltasenya tidak banyak berubah. Ternyata max cell sama min cell-nya selisihnya lebih dari 0,04 volt. Itu dideteksi sebagai ada anomali ya. Jadi menurut teknisi dari Hyundai yang saya ajak bicara pada saat servis 30.000, selisih max cell dan min cell ini tidak boleh lebih dari 0,04 pada saat mobil tidak digunakan atau tidak ada energi yang digunakan. Nah, max cell pagar, min cell pagar, atau nomor yang mana yang menunjukkan angka tersebut, itu membantu kita mengidentifikasi sel mana yang rusak. Oke. Sebelah kanannya sudah dijelaskan sebelumnya ya, suhu baterainya. Kemudian di sini yang tidak kalah penting adalah isolation resistance. Ya, isolation resistance ini menunjukkan bahwa insulasi baterainya itu bagus. Ya. Jadi di sini kan angkanya 3000 kilo ohm atau 3 juta ohm. Standar minimalnya adalah 1 juta ohm. Kalau kurang dari itu, artinya baterainya tuh tidak ada hambatan keluar. Berarti ada yang bocor nih. Di mana mungkin kabel, ada yang terkelupas, ada kelembapan air, airnya merambatkan listrik gitu ya. Jadi di sekitaran bodi mobilnya ada arus listriknya. Nah, itu bahaya. Minimalnya di situ angkanya 1000 kilo ohm atau 1 juta ohm. Di sini angkanya adalah 3000 kilo ohm atau 3 juta ohm. Itu sangat bagus. Tidak ada kebocoran baterai ke bagian-bagian metal yang ada di mobil listrik kita. Oke. Kemudian apalagi di sini ya yang belum saya jelaskan. Sepertinya udah dijelaskan semua ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini saya cepat aja. Ini menunjukkan voltase dari baterainya ya, ada sel berapa dan berapa gitu ya. Ini pada saat mobil dikendarain pasti akan naik turun nih. Karena pas kita regenerative braking dia akan naik, ngecas ya. Pas kita pakai akselerasi dia pasti akan menurun karena energinya dipakai. Gitu. Pada baterai berbasis nikel atau NMC, NCM, pengukuran kapasitas baterai saat ini atau SOC itu bisa menggunakan voltase baterai ya. Gabungan per sel atau gabungan total keseluruhan pack itu bisa dipakai untuk menghitung total kapasitas baterai yang tersedia saat ini ya. Karena mungkin penjelasannya teman-teman bisa cek di internet, atau ada channel lain dari Indonesia, YouTuber Indonesia namanya Dul Teknik, menjelaskan soal grafik baterai LFP dan NCM ya. Intinya adalah untuk baterai berbasis nikel atau NCM,
voltase atau tegangan baterai itu sangat reliable ya, sangat bisa diandalkan untuk menghitung kapasitas baterai saat ini. Sedangkan pada baterai LFP itu tidak hanya menggunakan tegangan baterai, karena tegangan baterainya terlalu landai gitu ya, terlalu mirip antara kapasitasnya habis sama kapasitasnya tinggi gitu ya. Jadi harus ditambah dengan penggunaan arusnya. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan mobil listrik lain selain Hyundai Ioniq 5 ya, yang baterainya menggunakan LFP, contohnya BYD, pasti teman-teman akan lihat bahwa SOC-nya ada juga yang bentuknya calculated. SOH-nya pun calculated ya, karena dia tidak bisa menggunakan karakteristik dasar dari listrik seperti voltase, arus, ada namanya impedansi gitu ya, internal resistance. Nah, itu sulit menggunakan hanya hal tersebut. Jadi berdasarkan historical penggunaan juga. Itu dia harus catat terus-menerus berapa banyak arus yang sudah keluar, arus yang masuk pada saat tegangan berapa gitu ya. Dan seterusnya. Oke, sampai segini sepertinya videonya sudah terlalu panjang ya. Jadi sesi video kali ini kita batasi dulu sampai ke halaman atau ke page yang ngebahas soal tegangan baterai ya. Nanti kita lanjut lagi di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua, salam EV kemarin sore.